Di awal film menceritakan setelah terjadi perang sipil dan para gerilyawan masih terus berjuang. Sementara itu rejim fasis baru mendirikan pos-pos militer untuk membasmi para pemberontak. Di sisi lain ada sebuah dongeng tentang kerajaan dunia bawah tanah, di mana sang putri bermimpi tentang dunia manusia yang begitu indah. Dikarenakan penasaran, ia pun menyelinap keluar permukaan. Tapi sayang, setelah keluar matahari membutakan matanya dan menghapus ingatannya. Sang putri pun sakit dan meninggal dunia. Akan tetapi sang raja selalu yakin bahwa jiwa sang putri akan kembali dalam tubuh lain di waktu yang berbeda. Dan ia akan selalu menanti sang putri hingga akhir napasnya. Beralih ke sebuah rombongan mobil. Di tengah perjalanan, ibu Ophelia yang sedang hamil tua, ia mabuk perjalanan dan meminta untuk beristirahat sejenak. Ophelia yang bete, ia menyusuri pinggir jalan dan menemukan sebuah batu yang mirip ukiran mata. Dan tak jauh dari sana terdapat sebuah patung yang kehilangan sebelah matanya. Ophelia pun meletakkan batu yang ia temukan. Tiba-tiba saja muncul seekor belalang dan saat bersamaan sang ibu mengajak Ophelia untuk melanjutkan perjalanan. Singkat saja mereka tiba di pos militer dan disambut oleh Kapten Pidal yang merupakan suami baru dari Carmen dan ayah tiri Ophelia. Lalu perhatian Ophelia teralihkan dengan belalang yang tadi ia temui. Ophelia pun mengejar belalang itu dan membawanya ke sebuah labirin tua yang tidak jauh dari pos militer. Mercedes yang melihat hal itu, ia menghampiri Ophelia dan melarangnya untuk tidak masuk agar tidak tersesat. Di sini Ophelia sedikit kesal karena Mercedes menyebut sang kapten sebagai ayahnya. Dan Ophelia pun menceritakan sedikit tentang ayahnya yang sebenarnya. Setelah itu sang kapten menyuruh bawahannya untuk memblok semua akses ke hutan dan memancing para gerilyawan dengan bahan pangan agar mereka mendatangi pos militer. Kemudian sambil berbisik, Mercedes meminta obat kepada Dr. Pereiro untuk seseorang yang kakinya terluka dan entah itu untuk siapa. Di sisi lain Ophelia mendengar pembicaraan Mercedes. Saat Ophelia akan tidur, ia mempertanyakan kenapa ibunya menikah lagi. Dan jawaban sang ibu, suatu saat nanti Ophelia akan memahami bahwa melewati semuanya seorang diri tidaklah mudah. Beralih ke Pereiro, ia melaporkan keadaan Carmen dan bayinya kepada Pidal. Pereiro juga menyarankan agar Carmen untuk tidak melakukan perjalanan jauh dengan kondisinya yang sekarang. Tetapi Pidal ingin hadir saat anaknya lahir. Setelah itu Pidal menghampiri orang yang ditangkap oleh anak buahnya karena diduga orang ini adalah para pemberontak. Mereka pun diinterogasi dan mereka mengaku bahwa mereka adalah seorang petani yang sedang berburu kelinci. Dikarenakan sang kapten tidak mempercayainya, akhirnya bapak dan anak ini pun dibunuh. Rupa-rupanya sang kapten telah keliru dan apa yang korban katakan ternyata adalah sebuah kebenaran. Dan di sisi lain Ophelia dibuat penasaran dengan suara decit di atap rumahnya. Tiba-tiba saja muncul si belalang dan rupanya suara itu dikarenakan ulahnya. Ophelia pun menanyakan apakah belalang yang mengikutinya ini adalah seorang peri, dan benar saja, belalang pun berubah menjadi seekor peri. Ophelia terlihat tidak takut dengannya, malahan ia mau mengikuti sang peri yang ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Ophelia pun dibawa ke dalam labirin. Tepat di tengah labirin itu ada sebuah lubang dan di dalamnya ada sosok makhluk seperti kambing tapi menyeramkan. Jadi peri yang membawa Ophelia ke tempat ini adalah anak buahnya dan makhluk ini adalah bernama Paun. Paun sudah lama menunggu kedatangan reinkarnasi Putri Moana, anak dari Raja Dunia Bawah Tanah. Paun juga mengetahui bahwa ada tanda khusus di bahu kiri Ophelia sebagai penguatnya. Selain itu, gerbang ini merupakan portal terakhir untuk menuju ke dunia bawah tanah. Jika Ophelia ingin kembali menjadi seorang putri, Ophelia harus menyelesaikan 3 buah misi sebelum bulan purnama tiba. Kemudian, Ophelia pun diberikan sebuah buku yang harus dibuka saat Ophelia sendirian. Dan tiba-tiba saja Paun pun menghilang. Keesokan harinya, Mercedes mendapat tugas untuk memasak kelinci yang Pidal peroleh dari pemburu tadi malam. Dan sang ibu memberikan Ophelia gaun untuk acara pesta makan nanti malam. Saat hendak mandi, Ophelia membuka buku pemberian dari Paun. Tiba-tiba saja muncul gambar dan perintah untuk Ophelia. Ophelia sangat senang jika apa yang dikatakan Paun benar, bahwa dirinya adalah seorang putri. Setelah itu, Ophelia mengenakan gaunnya. Para ibu masak-masak yang melihatnya begitu terkesima dengannya. Kemudian Ophelia menceritakan tentang apa yang ia alami semalam kepada Mercedes. Menurut dongeng yang Mercedes dengar, manusia harus berhati-hati terhadap Paun. Lalu Mercedes dipanggil oleh kapten, dan sang kapten meminta kunci gudang pasokan makanan dan peralatan. Secara bersamaan terpantau kumpulan asap di tengah hutan. Dengan segera kapten dan beberapa bawahannya menuju ke sana.
Di sisi lain, Ophelia akan melakukan misi pertamanya. Ia harus memasukkan batu ajaib ke dalam katak yang menghuni pohon kehidupan yang mati. Karena dengan cara ini daun pohon akan tumbuh kembali. Ophelia pun melepaskan gaunnya dan masuk ke dalam lubang yang ada di bawah pohon. Kembali kepada sang kapten, di sana sudah tidak ada siapa-siapa, akan tetapi mereka meninggalkan antibiotiknya. Sang kapten tahu bahwa pemberontak belum jauh dari sana. Lalu sang kapten berteriak memberitahukan kalau antibiotik milik mereka ketinggalan. Beralih kepada Ophelia yang menemukan si katak yang begitu besar. Ophelia mencoba berkomunikasi dengan si katak dan mencari cara memasukkan batu ajaibnya. Setelah katak itu terpancing dan memakan batunya, katak itu pun mati dan mengeluarkan sebuah kunci. Setelah itu Ophelia keluar, sayangnya gaun miliknya jatuh dan menjadi kotor. Malam pun gelap, pesta makan malam dimulai. Sementara itu Ophelia belum juga pulang. Sang kapten dan tamunya berbincang tentang para gerilyawan. Mereka harus memastikan kalau para gerilyawan tidak mendapat pasokan makanan dan pihaknya harus segera menghabisi semuanya. Mercedes pun pergi keluar untuk mengambil kayu bakar, dan ternyata ia juga bagian dari para gerilyawan. Mercedes memberikan peringatan kepada rekan-rekannya. Secara bersamaan Ophelia pulang. Dengan segera Mercedes membawanya ke dalam rumah, dan sang ibu pun memarahi Ophelia dan menghukumnya dengan tidak memberikan makan malam. Setelah sang ibu pergi, sang peri pun datang untuk menanyakan tentang misi pertamanya. Kemudian Ophelia pun pergi ke dalam labirin. Ia memberitahukan kepada Paun bahwa dirinya berhasil mendapatkan kunci di misi pertamanya. Paun nampak lega dan ia menyuruh Ophelia untuk menyimpan kuncinya, karena di misi berikutnya kunci itu akan dibutuhkan. Dan untuk misi berikutnya, Paun memberikan sebuah kapur tulis kepada Ophelia. Paun juga mengungkapkan ketidaksabarannya ingin segera pergi ke dunia bawah tanah bersama sang putri. Keesokan harinya, sang kapten membagikan makanan kepada masyarakat sekitar. Dan Ophelia ia meminta untuk menunjukkan misi selanjutnya. Tiba-tiba saja buku itu memperlihatkan seperti bercak darah, yang sepertinya misi kali ini bersangkutan dengan sang ibu. Ophelia pun berlari keluar untuk memberitahukan kondisi sang ibu kepada ayah tirinya. Singkat saja, Pereiro memberitahukan Vidal untuk membiarkan istrinya beristirahat total, dan Ophelia ia harus pisah kamar dengan ibunya. Di sisi lain, Mercedes menenangkan Ophelia, dan tanpa diduga Ophelia mengatakan ia tahu bahwa Mercedes telah membantu para pejuang. Seketika saja Mercedes takut dan kebingungan. Tapi Ophelia tidak akan mengatakan hal itu kepada siapapun, dan itu membuat Mercedes lega. Setelah itu Mercedes pergi ke dapur dan mengambil barang-barang yang ia sembunyikan. Di sini terungkap bahwa Pereiro juga ada di pihaknya. Mereka berdua pun pergi ke hutan dan sudah ditunggu oleh rekan-rekannya. Di sisi lain, Paun mendatangi Ophelia. Ia menanyakan kenapa Ophelia tidak menjalankan tugasnya. Setelah mendengar alasannya, Paun memberikan akar mandrake kepada Ophelia, yang dimana akar itu harus disimpan di bawah ranjang ibunya, di dalam sebuah mangkuk berisi susu. Selain itu, pada setiap paginya Ophelia harus memberikan 2 tetes darah. Paun juga memberikan hewan peliharaannya untuk membantu Ophelia di misi selanjutnya. Dan ia memperingatkan Ophelia agar berhati-hati dengan makhluk yang akan dihadapi, dan Ophelia diperingatkan agar tidak memakan apapun, walaupun hanya sedikit saja, karena hidup Ophelia bergantung pada hal ini. Beralih ke markas para pejuang, Mercedes membagikan makanan dan surat-surat yang ia bawa, dan rupanya obat yang ia minta waktu di awal film untuk seorang pejuang yang kakinya terluka. Akan tetapi obatnya malah tertinggal dan ditemukan oleh Vidal. Pereiro pun memeriksa luka si pejuang dan kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dengan terpaksa ia harus mengamputasi kakinya. Kembali lagi ke Ophelia, ia diperlihatkan misi selanjutnya. Kali ini Ophelia akan menggunakan kapur ajaibnya. Ophelia pun menggambar sebuah pintu, dan aturannya setelah pintunya terbuka, Ophelia harus segera kembali setelah menyelesaikan misi sebelum butir jam pasir terakhir jatuh. Dengan segera Ophelia masuk ke dalam pintu yang ia buat dan dipandu oleh para peri. Di dalam sana terdapat banyak makanan enak, serta ada seorang makhluk yang menyeramkan, tetapi makhluk itu tertidur. Dari gambar yang terdapat di dinding, kelihatannya makhluk ini suka memakan anak kecil. Langsung saja para peri memilihkan kotak yang harus Ophelia buka, dan Ophelia membuka kotaknya dengan pilihannya sendiri. Setelah dibuka, Ophelia mendapat sebilah pisau. Ia pun berjalan untuk kembali, tapi sayang rasa laparnya tidak bisa ia tahan. Para peri memperingatkan Ophelia untuk tidak memakan apapun, tetapi peringatan mereka tidak digubris. Seketika saja si makhluk pun bangkit karena ulahnya itu. 2 peri pun tertangkap dan dimakan oleh si makhluk. Secara bersamaan waktu jam pasirnya juga habis. Tapi untungnya Ophelia berhasil memanfaatkan kapur ajaibnya, dan ia pun bisa kembali dengan selamat.
Keesokan harinya, Pereiro nampak pesimis dengan rencana para pejuang yang akan menyerang pos militer. Di sisi lain, Mercedes mempunyai kunci duplikat gudang yang menyimpan peledak, serta senjata dan yang lainnya. Ia pun memberikan kunci itu kepada sang adik. Beralih kepada Ophelia, ia menjalankan tugas yang diberikan oleh Paun. Akar yang ia simpan di dalam mangkuk menjadi hidup seperti bayi. Secara bersamaan, Pereiro juga datang untuk memeriksa Carmen. Ia pun gembira karena temperaturnya sudah turun. Dan sang kapten meminta untuk menyelamatkan bayinya ketimbang sang istri. Tiba-tiba saja terdengar sebuah ledakan yang tidak jauh dari pos. Setelah Pidal keluar, Ophelia mendekap perut sang ibu sambil bersedih. Ia berbicara kepada si bayi yang jika ia lahir, Ophelia meminta untuk menyayangi ibunya. Dan Ophelia ingin membawa adiknya itu pergi ke istana bawah tanah. Rupanya para pejuang telah meledakkan rel kereta api, tetapi mereka tidak membawa barang apapun dari dalam gerbong. Lalu terjadi ledakan lagi, kali ini berasal dari pos. Sang kapten pun kembali dan ia menemukan pintu gerbang terbuka dengan gemboknya yang tidak rusak. Lalu sang kapten dan anak buahnya mengejar para pejuang dan terjadilah baku tembak. Beberapa dari kedua belah pihak ada yang gugur, hingga ada satu orang pejuang yang berhasil ditangkap. Mereka pun membawanya ke gudang. Mercedes yang mengetahui hal itu, ia khawatir karena rekannya ada yang tertangkap. Kemudian Pidal pun menginterogasinya dengan pilihan penyiksaan yang ia tawarkan. Pada malam harinya, Paun kembali mendatangi Ophelia. Ophelia pun memberitahukan kegagalan menahan untuk tidak makan dan kematian dua perinya. Paun nampak marah dan kecewa kepada Ophelia karena telah melanggar aturan. Untuk kegagalannya ini, kesempatan Ophelia menjadi sang putri harus pupus. Setelah selesai menginterogasi, Pidal memanggil Pereiro untuk mengobati luka tawanannya. Tanpa diduga, Pidal melihat antibiotik yang sama dengan yang ia temukan di hutan. Si tahanan pun meminta maaf kepada Pereiro karena ia telah memberikan sedikit info kepada Pidal dan ia juga meminta untuk disuntik mati saja daripada harus menderita lebih lama. Di sisi lain, Pidal mencocokkan antibiotiknya dan sekarang ia tahu kalau Pereiro telah berkhianat. Saat Pidal akan menemui Pereiro, ia mendengar ada suara gaduh di dalam kamar istrinya. Pidal pun menghampirinya dan sialnya Ophelia ketahuan telah menyimpan benda aneh di bawah ranjang sang istri. Pidal mempertanyakan benda apakah ini dan kenapa Ophelia menyimpannya di bawah ranjang. Sang ibu juga demikian. Lalu Ophelia pun menjelaskannya, akan tetapi sang ibu malah membakar akar itu. Seketika saja perut si ibu sakit dan akarnya menggeliat lalu mati. Di sisi lain, Pidal mempertanyakan kenapa Pereiro mengkhianati dirinya. Saat Pereiro akan pergi, Pidal menembaknya. Dan saat bersamaan, Carmen akan melahirkan. Ia pun dibantu oleh para medis. Sang bayi selamat, tapi sayang Carmen meninggal dunia. Setelah upacara pemakaman, Pidal menanyakan tentang Pereiro kepada Mercedes. Sepertinya Pidal sudah tahu kalau Mercedes adalah mata-mata para pejuang. Dengan tergesa-gesa, Mercedes pergi dan mengemasi barang-barangnya. Lalu ia memberitahukan Ophelia kalau dirinya akan pergi. Ophelia yang hanya seorang diri, ia meminta kepada Mercedes untuk membawanya. Karena kasihan, Mercedes pun pergi membawa Ophelia. Baru saja masuk ke dalam hutan, Pidal dan anak buahnya sudah menunggu mereka. Ophelia pun kena marah. Ia didesak untuk mengatakan sudah berapa lama Ophelia tahu kalau Mercedes adalah mata-mata. Kemudian Pidal akan menginterogasi Mercedes dengan cara yang sama dengan waktu itu. Untungnya Mercedes selalu menyelipkan pisau di bajunya dan ia pun bisa melepaskan ikatan di tangannya dan melumpuhkan Pidal dari belakang. Setelah itu Mercedes pergi dengan tergesa-gesa. Pidal pun berteriak agar menangkap Mercedes. Lalu beberapa prajurit mengejarnya dan Mercedes pun terkepung. Saat Mercedes sudah terdesak dan ia hampir bunuh diri, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang merenggut nyawa beberapa dari anak buah Pidal. Rupanya serangan itu berasal dari para pejuang. Kembali lagi kepada Ophelia, Paun kembali mendatanginya. Ia ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Ophelia dengan syarat jangan mempertanyakan setiap apa yang Paun perintahkan. Kali ini Paun menyuruh Ophelia untuk membawa adiknya ke labirin secepat mungkin. Lalu Ophelia pun masuk ke dalam kantor Pidal dengan menggunakan kapur ajaibnya. Sayangnya Pidal ada di sana dan ia mencurigai ada seseorang yang masuk ke dalam ruangannya. Untungnya saat bersamaan ada yang melapor tentang anak buahnya yang terluka. Saat ada kesempatan, Ophelia mencampurkan obat tidur bekas ibunya ke dalam minuman Pidal. Pidal pun kembali dan ia meminum minumannya. Tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan dan Pidal melihat Ophelia sedang menggendong anaknya. Kini Ophelia dalam bahaya. Dengan segera Ophelia pun berlari dan dikejar oleh Pidal yang sempoyongan. Secara bersamaan Mercedes datang untuk menyelamatkan Ophelia.
Dan kini Ophelia dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Untuk membuka portal dunia gaib ini harus menggunakan tetesan darah bayi. Dan Ophelia tidak mau jika harus melukai adiknya. Paun pun marah, tetapi ia menghormati keputusan Ophelia yang lebih memilih adiknya ketimbang tahtanya. Saat bersamaan Vidal pun datang lalu membawa anaknya dan ia menembak Ophelia. Vidal pun berjalan keluar, ternyata ia sudah ditunggu oleh Mercedes serta para pejuang. Dengan terpaksa Vidal menyerahkan bayinya, lalu ia pun ditembak mati. Dengan segera Mercedes menghampiri Ophelia yang sedang sekarat. Rupa-rupanya Ophelia berpindah alam dan ia telah berhasil menyelesaikan semua misinya. Jadi misi yang terakhir tadi adalah sebuah ujian yang paling berat dan Ophelia telah memilih hal yang benar. Semua orang yang ada di istana bersukacita menyambut kedatangan putri mereka, tetapi kesedihan dialami oleh Mercedes ketika melihat seseorang yang ia sayangi terbujur kaku. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.